karena ada orang yang mau mengambil PDI Perjuangan nih, akhirnya Ibu Mega memutuskan untuk menerima permintaan kader PDI Perjuangan agar menjadi ketua umum lagi. Bu Mega emang punya track record dalam hal melawan kekuasaan loh. Beliau udah melakukannya dari berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kenapa harus juga mengacak-ngacak partai orang ya? Kenapa nggak bikin partai sendiri aja? Katanya popularitasnya masih tinggi. Halo teman-teman, lagi ramai banget nih pernyataan dari Ketum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, tentang adanya pihak yang ingin merebut PDI Perjuangan. Nah, sebelum kita pansos nih, coba simak dulu video ini. Alah, umur 77, kalau menurut dari peraturan, udah pensiun tahu. Ini kamu bila-bila ibu minta untuk jadi ketua umum lagi. Kalau orang kan seneng banget ya. Aku bilang Mas Tok, gua pikirin dulu ya Tok. Gua rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Hai gawat. Lo udah pada lihat kan? Gimana keras, tegas, dan jelasnya pernyataan Ibu Mega itu. Spekulasi pun akhirnya banyak bermunculan. Siapa sih orang yang mau merebut PDI Perjuangan? Yang pasti bukan kelasnya cecunguk kere lah bos. Ini udah kelasnya orang-orang yang punya kekuatan sangat dahsyat. Baik dalam politik maupun duit. Banyak pihak yang mensinyalir nih, kalau orang yang mau merebut PDI Perjuangan adalah Presiden Joko Widodo. Kenapa? Ya, pada berpikiran gitu ya. Ya karena kita kenal lah Jokowi kayak gimana. Dan dari sisi dalam tanda kutip nih, amunisi, cuma kekuatan presiden lah yang bisa mengintervensi partai politik. Ini bisa kita lihat dari kejadian yang menimpa PDI zaman Soeharto, PKB zaman SBY, dan hampir semua partai di zaman Jokowi. Dari kejadian-kejadian intervensi partai, pasti selalu bau-bau presiden di belakangnya. Lagian juga, menurut gua kalau bukan presiden, nggak akan lah bisa ngacak-ngacak partai, bos. Jadi yang gua lihat nih, pidato Ibu Mega itu ditunjukkan sama presiden yang sedang berkuasa sekarang. Siapa yang berkuasa sekarang? Ya, yang mulia di Pertuan Agung, Raja Penguasa Alam Rimba Nusantara. Tidak lain tidak bukan Sang Mulia Joko Widodo. Lebay banget ya gue ya. Jadi menurut gue nih, melalui pidato itu, seorang Ibu Megawati menantang Jokowi. Kira-kira Ibu Mega mau menyampaikan kepada Presiden Jokowi seperti ini nih. Hei Jokowi, kalau mau acak-acak partai lain, itu bukan urusanku. Walaupun aku nggak suka. Tapi kalau mau ngacak-ngacak PDI Perjuangan, kamu berhadapan sama aku. Sebelum bahas soal PDI Perjuangan lebih lanjut nih, coba deh, lu semua lihat situasi politik belakangan ini. Hampir semua partai tumbang, bos. Tumbang di sini yang gue maksud bukan bubar atau hancur ya. Tapi mereka itu menggadaikan ideologinya sendiri. Bahkan nggak peduli sama suara hati pemilihnya sendiri. Contohnya aja PKS. Lu semua pada nyangka nggak sih? Kalau PKS akhirnya akan mendukung simbol dinasti politik yang bernama Bobi Nasution. Jangankan orang luar kayak gua ya. Yang supporter PKS sendiri banyak yang kaget dan bingung loh. Padahal dulu kurang apa PKS menentang Jokowi. Bahkan banyak tuh tokoh-tokoh PKS yang bicara soal dinasti politik dan menentang dengan keras. Tapi kok endingnya begini? Bahkan nih, kalau kita mau tarik ke belakang, ada cerita lain dari Partai Demokrat yang akhirnya juga tumbang oleh birahi kekuasaan. Selama hampir 9 tahun Partai Demokrat selalu berada di luar pemerintahan dan mengkritik keras hampir ke semua kebijakan pemerintahan Jokowi. Sekarang mereka jilat ludah sendiri kan. Contohnya aja soal IKN. Kurang apa dulu Partai Demokrat mengkritik,
bahkan menolak IKN. Dihajar habis-habisan tuh IKN. Dihajarnya dari semua sisi pula. Baik soal anggaran, lingkungan, dan yang lainnya lah. Tapi sekarang mereka jadi amnesia, mendadak lupa apa yang pernah dulu mereka kritik. Sekarang mendadak mereka puja-puja IKN. Lah, kok segampang itu ya berpaling? Baru-baru ini yang lagi hangat-hangatnya juga nih, soal Partai Golkar. Ketua umumnya mendadak mundur, tanpa sebab dan alasan yang jelas lah. Di video yang tersebar, Pak Erlangga Hartarto bilang kalau dia mundur salah satunya karena menjaga keutuhan partai. Gue bingung nih, asli. Emangnya Partai Golkar lagi pecah ya? Perasaan mereka baik-baik aja kan? Emang sih, udah jadi rahasia umum lah. Kalau di Partai Golkar itu ada banyak bos. Yang gue tahu ada Yusuf Kalla, Abu Rizal Bakri, Agung Laksono, Akbar Tanjung, Bambang Susatyo, sama Pak Luhut lah. Ada lagi nggak? Kalau ada lagi, coba tolong koreksi dan komen di bawah ya. Nah, dengan banyaknya bos itu, tentu akan membuat banyak faksi. Atau kita sebut aja geng lah ya. Banyaknya geng ini tentu membuat banyak kepentingan loh. Dan setahu gue nih, Pak Erlangga Hartarto cukup berhasil menjaga stabilitas internal partainya. Makanya, suara Golkar di pileg kemarin naik tuh. Cuma anehnya, orang yang berhasil kok malah mundur ya. Jadi itu cuma beberapa contoh aja ya. Sayang banget, banyak partai yang bertumbangan. Padahal sistem demokrasi kita membutuhkan kehadiran partai yang berkualitas loh. Bukan partai yang cara berorganisasinya selepel sama ormas. Ada kabar yang beredar, kalau tumbangnya mereka ini karena tersandra. Jadi tokoh-tokoh penting di partai itu tersandra oleh kasus hukum lah. Makanya mereka terpaksa ikut apa maunya penguasa. Supaya kasus hukumnya tidak diproses. Ini kok jadi aneh ya? Yang bermasalah hukum cuma beberapa orang. Tapi satu partai jadi korbannya. Berkaitan dengan tumbangnya beberapa partai tadi nih. Makanya Ibu Mega berpidato dengan lantang. Supaya penguasa jangan ikut campur lah urusan partai. Walaupun dibantah juga sih. Cuma ya gue tau lah gimana permainannya. Kan gue pernah ada di sana. Bahkan kalau kita kembali ke pidato Bu Mega nih. Beliau bilang kalau sebenarnya beliau mau istirahat lah. Karena mau menghabiskan banyak waktu dengan keluarga. Tapi karena ada orang yang mau mengambil PDI Perjuangan nih, akhirnya Ibu Mega memutuskan untuk menerima permintaan kader PDI Perjuangan agar menjadi ketua umum lagi. Bu Mega emang punya track record dalam hal melawan kekuasaan loh. Beliau udah melakukannya dari berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi keadaan sekarang ini gue lihat malah membangkitkan jiwa mudanya lagi nih. Upaya pengambil alihan PDI Perjuangan yang diduga dilakukan oleh Presiden Jokowi memang belakangan ini mulai menemui jalan buntu ya. Apalagi setelah PDI Perjuangan mengumumkan pengurus barunya dan disahkan oleh negara melalui Menteri Hukum dan HAM. Bahkan isunya pengesahan ini membuat Jokowi marah loh. Dan beredarlah kabar rencana reshuffle kabinet yang kabarnya Menkumham Yasona Laoly dan beberapa menteri dari PDI Perjuangan akan diganti. Apakah benar akan terjadi reshuffle di penghujung jabatannya? Ya, kita lihat aja nanti. Ya kalau benar ada tangan Presiden Jokowi di balik tumbangnya partai-partai politik ini, jujur, gue jadi bingung nih. Kenapa harus juga mengacak-ngacak partai orang ya? Kenapa nggak bikin partai sendiri aja? Katanya popularitasnya masih tinggi. Kalau benar popularitasnya tinggi, kan partainya bisa langsung melejit tuh. Contohnya aja kayak Partai Demokrat tuh. Pas tahun 2009, popularitas SBY memang beneran tinggi. Makanya langsung jadi pemenang loh tahun 2009. Coba Pak Jokowi, berani nggak kayak gitu? Ya udahlah, sekian dulu dari gue ya, pansos kali ini. Kita pansos apa lagi nih buat konten berikutnya? Mau bahas apa, ya kalian masukin aja di komentar. Oke, gue tunggu kita pansosnya besok lagi. Bye!